Hai, aku Hesti. Aku Shemi. Kami dari Bookish Couple. Couple. Di episode kali ini, kami mau ngebahas buku Connect dari David Bradford dan Carl Robin. Nah, bukunya itu ngobrolin tentang gimana sih caranya membangun komunikasi dengan kolega hingga dengan teman. Dan juga buku Conversation on Love oleh Natasha Lund. Dalam buku ini berisi percakapan-percakapan mengenai cinta. Salah satunya persahabatan. Episode kali ini didukung oleh Periplus. Selamat menonton. Jadi Beb, kapan hari itu aku lihat di Twitter ada seorang istri, dia nge-tweet, dia tuh kayak kurang lebih tuh cerita gitu loh kalau ya suaminya nggak punya temen. Terus akhirnya dari tweet itu tuh istrinya kayak mau pada kayak nyariin temen buat suaminya. Dia tuh emang beneran bilang ada call to actionnya gitu di akhir-akhir. Dia kayak ngomong kira-kira ada nggak ya yang mau berteman sama suami gue gitu. Terus somehow aku jadi kayak refleksi gitu loh. Kayak ya aku kan sekarang udah full time kerja ya. Terus udah usia-usia mau kepala 3. Yang mana circle pertemananku ya aku akuin makin mengecil gitu. Udah gak lama engage sama teman-teman kuliah, apalagi yang di bawah itu kayak SMA, SMP, SD, ya bisa dihitung jari gitu kan. Kamu gimana? Kamu ngerasa juga gak sih kayak semakin kamu dewasa, semakin kamu udah selesai dari jenjang pendidikan tertentu tuh kayak jadi circle pertemananmu makin kecil, Beb? Ya, aku juga relate sih dengan apa yang kamu rasakan. Dan emasnya tadi mungkin ya. Tapi ini aku nggak tahu ya, apa dalam arti nggak punya teman karena benar-benar emang literally nggak punya teman atau emang jadinya nggak ada waktu atau teman-temannya yang mungkin nggak punya waktu. Dan ya aku udah merasakan juga sebenarnya. Jadi ya mungkin kita di umur segini teman-teman kita kayaknya udah kebanyakan ya. Mungkin punya keluarga atau mungkin ada yang entah kemana gitu ya, entah mungkin lagi merantau di mana gitu kan. Kamu sendiri kan juga perantauan kan sebenarnya. Teman-teman kamu kayaknya di Surabaya berarti kan ya? Iya. Ya sama, jadi aku ngerasa merasakan juga sih karena ya akhirnya kan udah nggak punya waktu untuk main bareng karena mereka ya aku pun ngerti lah mereka kan punya responsibility yang udah berbeda daripada yang sebelumnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau bisa dibilang ya Beb ya, kayak kamu tadi bilang kan kalau ya aku aja merantau gitu, selesai dari kuliah di Surabaya, dapat kerja di Jakarta. Tapi sejujurnya aku terbantu dengan aku waktu masih kuliah tuh aktif di komunitas buku-bukuan di Goodreads, terus jadi blogger buku Indonesia gitu. Jadi ketika aku pindah ke Jakarta, ya masih punya temen lah ya, masih ada orang yang secara intens ketika itu waktu aku pertama kali pindah ke Jakarta, aku ajak komunikasi, nemenin aku untuk ke beberapa event-event buku gitu. Nah kalau kamu sendiri nih, soalnya kan setahu aku nih ya, seingat aku Beb, kamu itu selesai kuliah langsung dapat kerjaannya di KL gitu. Di sana tuh kayak apakah di sana memang banyak teman-teman kamu atau ya akhirnya kamu mencari teman baru ya kan, itu jelas negara baru gitu loh. Ya kalau aku sih ya sebenarnya aku ke Malaysia itu sendiri juga sebenarnya karena aku ikut beberapa temanku yang di kuliah sih. Jadi pas aku ke sana pun bukannya aku nggak punya teman sama sekali ya sebenarnya, karena ya ketika aku ke sana pun akhirnya tinggalnya sama mereka juga dan mainnya sama mereka. Tapi mungkin ini yang aku rasakan sih yang kita mungkin menyebut kata teman di Indonesia ya, maksudnya ya terms-nya itu kayak loose gitu ya. Kita selalu bilang kayak semua yang kita kenal ya sebagai teman. Padahal kan secara hierarki mungkin ada level-level yang bisa dikatakan sampai di mana levelnya kita bisa bilang bahwa itu adalah seorang teman gitu ya. Nah itu yang aku rasakan ketika di sana ya. Ini mungkin yang aku udah pernah rasakan juga ya. Jadi aku tuh nggak pernah bener-bener punya teman yang sedekat itu ya. Jadi kayak temennya as goes by aja gitu ya. Kayak aku SD punya teman, SMP punya teman, tapi itu kayak lewat aja. Cuman kemudian ketika aku kerja di Malaysia, itu mungkin karena pertama companionship-nya selain karena teman kerja,
mungkin teman seperjuangan karena mungkin aku ngasih konteks sedikit bahwa ketika aku kerja di sana, aku tinggal sama teman kerja yang semuanya juga itu expat, jadi perantauan juga dari negara-negaranya. Jadi kan bondingnya karena sama-sama istilahnya kami sama-sama sendiri gitu ya. Sendiri dalam artian aku datang dari Indonesia, ada yang datang dari Sri Lanka, ada yang Polandia. Mereka kedatangan mereka mungkin lebih ada kesendirian daripada aku karena aku punya teman ya, punya teman, dan secara kultural mungkin ya negaranya nggak sejauh mereka lah gitu ya, kulturnya nggak benar-benar berbeda. Nah makanya ketika aku selama 5 tahun di sana ya aku bonding dengan teman-teman yang multinasional gitu. Internasional multinasional gitu ya. Akhirnya jadi sampai sekarang alhamdulillahnya ya masih aku masih menganggap mereka tuh sebagai teman dekat lah. Sebenarnya ini besok aku bakalan ngobrol sih sama mereka. Senengnya. Ya, akan ada video call. Nah ketika kamu tadi bilang kalau ya kamu memang ada teman-teman kuliah kan di KL, terus akhirnya bikin companionship baru karena seperjuangan gitu. Terus kamu caranya untuk berkomunikasi sama mereka, ini pastinya kan ada perbedaan ya. Bukan dari bahasa ya Beb ya. Maksud aku ketika kamu dengan teman-teman kuliah kamu waktu masih kuliah ya kan, tentu berbeda ketika kamu bonding lagi atau coba untuk tanya kabar dengan teman-teman kamu sekarang gitu, yang teman kuliah tapi posisinya sekarang. Tadi kamu udah ngomong kan ada yang perantauan, ada yang mungkin kalau teman-teman aku sejujurnya udah pada berkeluarga sih Beb. Ya, mereka rata-rata udah punya anak gitu, tentunya berbeda. Tapi kalau kamu sendiri komunikasinya gimana Pak? Kesulitan nggak karena ya mereka jadi punya prioritas berbeda kan dengan kita? Yang mana nih, yang di luar atau yang ya teman-teman kuliah kamu mungkin kayak ya yang tadi kamu sebutkan teman kuliah kamu yang kebetulan juga ikut kerja di KL kayak gitu. Ya, I guess you're right. Sebenarnya bener ya. Tentu saja agak berbeda karena aku kesana pun karena itu adanya solidaritas kalau bisa dibilang, kayak karena aku temenan sama mereka jadi nggak mau pisah gitu kan. Ada tuh yang pernah tuh yang baru fresh grade, terus mereka nggak mau pisah, akhirnya ngelamar ke tempat kerja yang bersama. Ada satu yang nggak diterima, diminta ke HR-nya gitu kan. Itu mungkin pertemanan yang sangat childish mungkin ya, mungkin kayak ekstrim dan mungkin kayak ya belum ada pendewasaan lah ya. Tapi kan as you goes by gitu ya, semakin dewasa ya semakin terlihat kalau kamu bilang tadi udah beda nih responsibility-nya. Aku pun ketika pulang memang ada harapan untuk pengen rekindle that companionship dengan teman-temanku yang kuliah kan. Tapi kan memang mereka ya keadaannya udah berkeluarga. Walaupun kami masih ya kadang bareng itu main badminton kah atau futsal, ya itu cuma satu momen ketika kami bisa ngobrol. Tapi itu enough sih, cukup menurutku untuk bisa ya menjaga pertemanan. Kalau masalah komunikasi ya udah nggak ada lah ya yang namanya komunikasi di WhatsApp grup yang intens kayak dulu gitu kan. Udah tau lah karena mereka pasti punya anak yang perlu diomongin gitu kan gitu ya. Kalau kamu gimana? Kurang lebih kayak kita punya kesamaan sih Beb, yang mana I'm not really alone but not really berteman dengan banyak orang gitu. Jadi ya ketika SD punya teman-teman, SMP punya teman-teman. Pokoknya intinya setiap kali berpindah jenjang pendidikan ada temennya lah ya. Jadi bisa dibilang ada setiap masa ada temannya, setiap teman ada masanya gitu. Yes. Nah di antara itu semua aku sebenarnya yang cukup sering untuk berkomunikasi tuh temanku dari bahkan kami belum sekolah waktu itu. Jadi dan kamu tahu lah ya, dia kebetulan masih di Jepang gitu kan, dia nerusin kuliah sampai S3 di sana. And sejujurnya aku udah nggak ketemu dia sejak kami sidang S1 karena kebetulan meskipun beda kampus tapi wisuda kami barengan di hari yang sama. Jadi kami sama sekali nggak ketemu dan setiap kali dia ke Indonesia posisiku nggak bisa ketemu sama dia. Nah tentunya ada perbedaan komunikasi sih Beb. Tentu saja aku ya terlepas dari pendidikan kami yang emang latar belakangnya udah berbeda, dia udah S3 sedangkan aku belum lanjut sekolah sampai sekarang. Yang kemudian kami akhirnya tahu ya ada sesuatu yang hal privat dan ada hal yang bisa kami obrolin dengan lus, dengan santai gitu. Nah ini aku awalnya ngerasa aneh ya, dalam artian
we were so close gitu. Kami sempat deket banget. Ya dia dari sebelum kita sekolah aja kayak ya udah berteman gitu kan. Terus karena ya keadaan terus akhirnya dia pindah. Tapi bukan berarti komunikasinya bisa sama kayak waktu zaman kami sekolah dulu. Ternyata ada berbagai macam batasan-batasan yang kita mungkin kita nggak state itu secara jelas, tapi kita ngerasa bahwa kayak ini tidak etis untuk dibicarakan, atau setidaknya meskipun sama-sama dekat tapi at least you ask first apakah dia bersedia atau enggak kalau membahas itu. Nah itu akhirnya kayak ketika aku baca buku ini judulnya Connect Beb. Meskipun memang ini lebih ke arah komunikasi secara umum, tapi ternyata dia ngebahas tipis-tipis soal gimana caranya kamu menghangatkan komunikasi kamu dengan teman yang mungkin udah cukup lama kamu nggak ketemu, atau kayak tadi kamu bilang ya mereka udah punya prioritas yang berbeda dengan kita, mereka udah punya keluarga gitu kan. Kayak dia ngasih tahu sih, ini si penulisnya David sama si Carole itu kayak ngasih tahu at least ada hal-hal ini poin-poinnya yang seenggaknya kamu tanyakan terlebih dahulu. Selain basa-basi soal cuaca ya Beb ya. Jadi lebih praktikal lah ya. Dan memang kalau bisa dibilang apa ya, kalau aku ngomong ini nggak kebanyakan teori sih. Dia bilangnya ya kamu harus ya at least nanya kabar itu udah pasti wajib ya. Itu bukan cuman basa-basi tapi bener-bener check in. Kamu gimana kabarnya? Kesibukannya apa? Literally you ask about kesibukan, bukan kayak lanjut sekolah kah atau kamu lagi kerja, enggak. Bisa aja kayak oh iya gue lagi sibuk ini ngurusin anak yang sekarang misalnya umurnya 3 tahun gitu. Itu kan juga kesibukan gitu. Dari situ kita coba untuk masuk untuk ngobrol yang lebih hangat lah ya. Untuk akhirnya connect gitu. Connect dalam artian gak cuman sekedar lu nanyain atau sorry to say flexing keadaan sekarang, tapi you really check on your friends gitu sih. Ya, that's nice sih. Dan itu menurutku benar dan apa ya, sesuatu yang harusnya kita lakuin secara intens. Mungkin bukan intens ya, lebih kayak mungkin gini ya, kalau aku lihat jalinan kasih antara kita dengan teman tuh kadang apa ya, di prioritasnya tuh lebih kecil daripada ya jalinan kasih dengan mungkin lebih ke pasangan ya. Padahal sebenarnya pertemanan pun sebenarnya adalah salah satu apa ya, kisah cinta yang mungkin kita juga harus perlu jaga gitu. Dan kalau tadi bilang mungkin ya nggak apa-apa sebenarnya untuk punya waktu yang panjang gitu, nggak harus selalu intens untuk ngobrol gitu ya. Dan itu sangat nice sih. Aku sangat apa ya, aku juga kadang kaget ketika ada yang nanya kabar gitu ya. Itu kan unexpected juga sih buatku. Ya asal bukan nanti ujung-ujungnya kayak apa kabar Jamie, terus ujung-ujungnya pinjem duit. Aku tahu orang-orang yang seperti itu, dan aku udah tahu, udah langsung kalau udah tahu nih orang kayaknya udah pasti mau minjem gitu kan ya, nggak mau. And how do you think about friendship sih sebenarnya Beb? Aku kayak penasaran sih. Aku nggak tahu ya. Soalnya kalau cewek-cewek kan biasanya mereka punya geng, punya kliknya sendiri gitu. Meskipun aku sebenarnya juga nggak punya geng waktu sekolah. How do you see about friendship? Dalam hal apa nih? Ya secara umum sih. Aku nggak tahu ya. Kalau laki-laki tuh kayaknya nih ya yang aku tahu kayak gampang banget deketnya. Kalau misalkan masa? Bukankah laki tuh lebih rada apa ya, segan? Nah aku nggak tahu ya, tapi yang SIC ya Beb ya, kayak misal di kantor yang sekarang aja kayak sesimpel kalau kamu sama-sama ngerokok kayak gampang banget buat blend in dan langsung cocok, kayak oh lu ngerokok ya, rokoknya apa, sesimpel itu. Atau bahkan pinjem korek aja tuh langsung bisa deket gitu. Tapi how do you see about that? Karena ya kamu sebagai laki-laki gimana ngelihat friendship itu? Tapi ya seperti yang aku bilang ya, kalau tadi kan kalau ada sebenarnya kalau terms friends sendiri kan, teman itu kan loose banget di sini. Padahal sebenarnya kalau aku sendiri pribadi harus ada momen yang menunjukkan bahwa gue bisa bilang dia tuh temen tuh setelah pada tahap ini gitu ya. Kalau kayak tadi tuh emang ya itu kan hanya apa ya, basa-basi acquaintance saja gitu kan ya. Jadi ya bisa menjadi conversation starter, tapi bukan kalau bisa dibilang langsung jadi teman kan sulit juga ya. Itu kan tergantung juga orangnya gimana ya. Kalau aku melihat friendship itu this is mungkin karena aku juga introvert. Mungkin ini ada yang bakal bilang kalau introvert dan
pertemanan kadang kan sebenarnya tidak nyambung gitu kan ya. Kalaupun introvert sebenarnya bisa aja berteman Iya. dengan banyak orang ya. Sebenarnya kalau dari aku mungkin yang aku lihat dulu itu ya, aku selalu merasa bahwa aku tidak punya teman. This is true. Walaupun aku sebenarnya sejujurnya selalu dikelilingi oleh orang yang dekat sebenarnya, tapi aku kadang merasa bahwa I don't have a friend. Mungkin karena ketika itu aku merasa bahwa the closeness ya mungkin lebih ke human connectionnya, the quality of the connection. Aku pernah sempat lah dengar sebuah podcast, kenapa sih orang merasa bahwa dirinya tuh sebenarnya merasa sendiri, padahal dia sendiri punya banyak orang yang dicintai, punya teman gitu ya. Yaitu adalah quality of the relationship. Nah, aku baru menyadari itu ya ketika mungkin kuliah yang kemudian itu akhirnya jadi ke bawah kan. Jadi ketika aku kuliah, aku jadi nyadar nih bahwa beberapa temanku yang lama juga harusnya aku harus consider mereka sebagai teman gitu ya. Karena sebelumnya itu ya udah kayak passing aja, kayak teman-teman yang udah kayak kamu bilang ada masanya gitu kan. Ya sejak masa kuliah itulah akhirnya aku merasa bahwa ya sebenarnya kualitasnya yang mungkin yang perlu dilihat gitu loh. Kamu gimana? Iya sih. Emang ada pepatah yang mengatakan quality over quantity kan Ya, sebenarnya. betul. Sebenarnya kalau melihat secara saintifik ya ada sih. Mungkin kamu pernah nonton dari Fox, pernah bikin video mengenai loneliness. Itu juga ngasih tahu kalau kita umur ya 30 ke atas lah ya. Pertemanan kita emang kecil, dan itu ada namanya Dunbar Circle kalau nggak salah ya. Manusia itu paling banyak bisa dekat 150 atau 50. Pokoknya makin kecil sampai 5 terkecil. Dan parents itu sebenarnya bukan di yang kecil itu. Itu adalah di pasangan sama mungkin pertemanan gitu ya. Itu sih. Nah, tapi aku tadi menarik karena kamu melihat bahwa kalau yang di buku yang kamu bilang di Connect itu lebih ke praktikal, gimana sih caranya approach yang udah lama gak connect gitu ya. Nah, kalau di sini Conversation on Love-nya Natasha Lun ini bagus sih, percakapan mengenai cinta ya. Jadi cinta itu nggak cuma pada pasangan, pada orang tua, ya tadi teman juga, mungkin kerjaan, bahkan part of the religion juga gitu kan. Salah satu yang aku senang banget adalah konsep separateness gitu. Kamu bilang kan kamu sendiri sama teman kamu yang di Jepang ini udah lama banget nggak ketemu, bahkan kan udah lama banget mungkin nggak close proximity gitu, tapi ada separateness di sana. Nah, itu salah satu comforting thing about friendship adalah walaupun kamu tahu kamu tuh terpisah jauh, berjauhan ya. You know there's a closeness tetap. Jadi kamu tahu ketika kamu lagi pengen cerita, you know there's someone out there yang kamu bisa call gitu kan, one call away gitu kan. It's comforting banget sih menurutku, karena jujur buat aku emang karena lagi-lagi aku introvert, aku tuh nggak selalu pengen secara intens bersosialisasi ya kan. I know it ya. Makanya ketika aku tahu ya ya gue konten hidup di sini, gue tahu orang lain, maksudku temanku yang lain juga, walaupun lihatnya cuma lewat sosial media, aku tahu mereka di sana juga sedang baik-baik aja. Tapi kan ketika gue lagi kangen ya tinggal chat aja gitu. Gitu sih. Nah, last question for you ya. Sebenarnya kalau dari kamu sendiri udah tahu nih kalau circle pertemanannya mengecil. Nah, ada nggak tips yang bisa mungkin nanti kita bisa aplikasikan gitu? Gini ya, kalau kamu bilang tadi tipsnya adalah ya bisa pergi ke event, salah satunya mungkin baca bareng untuk nyari teman baru. Just be honest aja sih, kalau aku tuh kadang ya udah capek banget mencari pertemanan baru. Kadang tuh udah capek banget kan ya. Yang perlu kalian lakukan apa? Kalau menurut aku ya keep what you have, keep the closest one in a distance gitu ya. Maksudnya jangan jauh-jauh dari mereka gitu ya. Jadi tetap ya walaupun masih jauh,
yang aku suka saat ini, aku punya WhatsApp group yang emang nggak banyak percakapannya, tapi kami cuma nge-share 9 gags gitu-gitu. Ya itu udah senang gitu kan. Nah gitu sih. Kalau buat kamu gimana? Kalau aku karena sama tadi waktu aku di depan ngomong bahwa aku terselamatkan karena komunitas ya. Jadi ya udah ikutin komunitas yang mungkin kita tertarik untuk ikut, cobain aja. Aku tahu sih pasti capek, Beb. Kamu sendiri ngomong kan, kita udah kerja full time gitu, terus weekend pinginnya leyeh-leyeh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memang merasa bahwa I need to have more friends or I need to grow my network, ya silahkan saja untuk ikutan komunitas, voluntary, acara-acara kerelawanan gitu, atau datang ke event-event yang mungkin ada di tempat teman-teman gitu. Itu cukup membantu sih kalau dari aku. I see. Ya karena yang sebenarnya kita longing for itu bukan sense of friendship aja gitu ya. Sebenarnya connection itu sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian tertarik dengan buku yang kami bahas, kalian bisa dapatkan di toko buku Periplus. Nah, menurut kalian nih, gimana sih caranya biar tetap punya teman di usia dewasa? Ikut baca bareng. Tolong isi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe ke channel Potluck Podcast, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!